selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesuslah berikan punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah untuk kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami setiap hari. Kami naikkan Tuhan segala puji dan syukur kami hanya untuk-Mu. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama kembali beribadah meskipun tetap secara online. Kita bersyukur karena kita boleh terhubung selaku persekutuan jemaat Tuhan. Marilah kita mendasarkan ibadah kita ini dalam pengakuan iman
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan beserta kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam syukur kita kembali beribadah pada hari ini. Kita telah bersama-sama menjalani perubahan demi perubahan di era baru ini. Kita menyadari usaha untuk melakukan perubahan ini bukanlah perkara yang mudah. Meskipun demikian, baiklah kita bersama-sama tidak menolak dan menentang perubahan yang terjadi, tetapi tetap bersama-sama mengusahakan dan memperjuangkan seluruh perubahan ini menjadi kebaikan buat kita semua di dalam kasih dan ketulusan. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak terus senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan tangannya. Karena ku tahu rintangan tangannya. Marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari hidup kami tak pernah bisa dipisahkan dari aneka macam perubahan. Tuhan telah mengaruniakan sesungguhnya kepada kami kemampuan demi kemampuan untuk kami dapat menjalani kehidupan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Tuhan sendiri bahkan telah menolong kami semua untuk mengalami perubahan yang paling prinsipial dalam kehidupan ini. Berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kami datang saat ini untuk bersama-sama menghantar diri kami Tuhan, betapa dalam konteks perubahan yang saat ini sedang terjadi di era baru kehidupan kami. Sering kami menjadi umat-Mu yang gagap untuk dapat melalui perubahan demi perubahan yang terjadi. Dan di dalam kegagapan ini tak jarang menempatkan kami sebagai umat yang berdosa. Kami berkeluh kesah atas perubahan-perubahan yang terjadi,
Kami melakukan aneka macam hal yang tak berkenan kepada Tuhan, karena kami gagal mengisi perjuangan untuk memaknai perubahan dan belajar di tengah perubahan yang terjadi untuk menjadikan kehidupan kami ini menjadi lebih baik. Kami memohon pengampunan-Mu jika era perubahan yang terjadi ini justru membuat kami menjadi umat-Mu yang menuju pada kondisi-kondisi yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami, ya Kristus Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang lembut menyapa kami dan menolong kami untuk mengingat bahwa salah satu panggilan hidup di dalam Kristus Tuhan adalah berubah dari sehari ke sehari untuk menjadi semakin serupa, bahkan menjadi sempurna seperti Tuhan. Tolonglah, biarlah kasih-Mu yang lembut memampukan kami untuk kembali pada jalur, memberi diri untuk kami terus berubah dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Sang Juru Selamat, kami percaya kami diampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berseru, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Saudara-saudara, sekarang dengan berdiri marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dan membuka kehidupan kita untuk menerima anugerah dalam sapaan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Sabda anugerah Tuhan menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, dalam salam damai kepada saudara sekalian. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam.
Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka, memuji Yesus ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka, memuji Yesus ku miliknya. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Kita akan memohon pertolongan Tuhan. Kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami datang saat ini untuk bersama mempersiapkan diri, mendengarkan, merenung-renungkan, menerima dan memberlakukan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon agar Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan, Tuhan karuniakan untuk menolong kami semua dalam memahami, mengerti firman Tuhan, sehingga hidup kami terus diperbaharui oleh kasih dan kuasa sabda-Mu. Mari berfirmanlah, kami semua sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Kita membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dilanjutkan dengan Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah bersama-sama kita memperhatikannya, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus menurut Matius yang kita baca tadi, kita renungkan dengan tema jangan terus menentang. Saudara-saudara, ada orang bijak yang menyampaikan sebuah kalimat nasihat untuk kehidupan kita semua. Sang bijak ini berkata demikian, berubah atau mati. Saudara-saudara, di tengah kesadaran bahwa satu hal yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semua, yakni perubahan itu sendiri. Maka orang bijak ini mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita sekalian, berubah atau mati. Artinya, pesan itu sangat jelas, ingin menghimbau, ingin mengajak kita semua. Karena perubahan itu adalah keniscayaan. Karena perubahan itu adalah kepastian dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maka siapapun yang tidak mau berubah di tengah perubahan yang terjadi, ia mati. Sebab itu ajakannya jelas, mari berubah di tengah perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, bila tema kita ini dirumuskan dengan kalimat jangan terus menentang, apa sesungguhnya yang terus ditentang? Perubahan. Jadi dalam konteksnya, Matius ini menuliskan sebuah era perubahan yang saat itu diinisiasi oleh dua tokoh yang sangat kita kenal. Tokoh pertama adalah Yohanes Pembaptis, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menyerukan, menyampaikan sebuah ajakan. Ia mengimbau kepada semua orang untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Ajakannya sangat jelas. Kalau kita membaca di awal kitab Matius, maka kita menemukan di sana Yohanes Pembaptis itu berseru kepada orang banyak dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, itu intisari dari perubahan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia mengajak supaya setiap orang itu berbalik dari kehidupan lamanya yang jahat dan memperbaharui kehidupannya untuk memasuki kehidupan dalam era yang baru. Apa itu? Sebuah hidup yang disediakan, yang disiapkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Luruskanlah, persiapkanlah jalan bagi Kristus Tuhan. Sebuah kehidupan dalam kebaruan yang ditawarkan oleh Kristus Tuhan. Seperti apa era baru yang ditawarkan oleh Kristus Tuhan itu? Kalau saudara-saudara membaca dalam konteks perikop bacaan kita di Yohanes pasal yang ke-11, saudara-saudara kita akan menemukan di sana
Yesus mengajak supaya relasi-relasi dalam kehidupan kita itu menjadi relasi yang baik. Baik kepada semua pihak, baik kepada semua orang. Tidak menjadi relasi yang eksklusif. Artinya baik pada kelompok tertentu saja, lalu menjadi jahat kepada kelompok yang lain. Lihatlah misalnya dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, di sana dikatakan demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, kata Yesus ini kepada orang banyak, apa yang kamu dengar dan kamu lihat tentang apa yang Yesus perbuat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, itu isi yang ditawarkan oleh Yesus. Ia menawarkan sebuah pembaharuan kehidupan, supaya kita menjadi sosok-sosok pribadi yang terbuka kepada semua orang, lalu seluruh isi kehidupan kita itu mewartakan tentang kabar baik. Yang disebutkan tadi, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Intisarinya adalah relasi kita itu menjadi relasi yang mewartakan dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Saudara, itu yang ditawarkan oleh Yesus. Dan itu yang ditawarkan pula oleh Yohanes Pembaptis. Tapi rupa-rupanya kebaruan itu tidak dapat diterima, bahkan ditolak, bahkan ditentang. Siapa yang menolak, siapa yang menentang dalam konteksnya, saudara-saudara memperhatikan, membaca secara keseluruhan, kita tahu mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ingin tetap mempertahankan zona nyamannya, menjalani komunitas, menjalani relasi secara eksklusif. Tidak untuk semua orang mereka berelasi. Dan kita semua tahu mereka menjustifikasi, mereka menghakimi orang-orang lain sebagai orang-orang yang tidak pantas untuk diajak bergaul, tidak pantas untuk mendapatkan kabar baik. Biarlah mereka yang berdosa tetap berdosa, pemungut cukai tetap sebagai pemungut cukai, pezinah tetap pezinah. Mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan sapaan-sapaan. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus mewartakan sebuah perubahan kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini mesti terbuka untuk semua orang. Dan mewartakan sebuah kabar baik kepada semua orang. Sayangnya memang orang Farisi dan ahli Taurat itu, bahkan pada umumnya orang banyak ketika itu menolak perubahan yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Saudara-saudara, Yesus dalam hal ini tentu tidak putus asa. Sebab sekalipun pada umumnya orang-orang menolak perubahan yang ditawarkan, tetapi ada sebagian orang yang tetap bersedia untuk mendengarkan, tentu dalam kesadaran bahwa perjuangan mesti dilakukan untuk mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan ini. Nah, sebab itulah saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan dua pokok berkenaan dengan perubahan. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, saudara-saudara, ada dua sikap atas perubahan. Sikap pertama itu ignore, mengabaikan. Orang mengabaikan perubahan, orang menentang perubahan. Dan itu yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Zona nyamannya itu begitu kuat telah mencengkeram kehidupannya, sehingga ketika ada sesuatu yang berubah,
mereka menentang, mereka menolaknya. Saya mencoba merefleksikannya dengan kekinian di era baru kehidupan kita saat ini. Saudara, kita juga memahami bahwa ternyata juga masih ada orang-orang yang menolak, menentang perubahan yang terjadi. Sebutlah contoh yang paling simpel di tatanan kenormalan baru sekarang ini. Begitu keluar rumah, protokol kesehatannya adalah kita mesti mengenakan masker. Bukankah kita masih sangat banyak dan sangat sering menjumpai orang-orang yang berada di luar rumah yang tak juga kunjung mengenakan masker? Diignore, ditolak, diabaikan perubahan yang terjadi itu. Saudara-saudara, seperti apakah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dan dirintis oleh Yohanes Pembaptis? Baik Yesus maupun tentu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara mengajak kita semua itu untuk memiliki sebuah sikap yang kedua. Pasti bukan ignore, mengabaikan perubahan, pasti bukan menentang perubahan, tapi adaptif. Ini sikap yang kedua. Perubahan itu bisa ditentang, bisa ditolak. Tapi yang kedua, perubahan itu mesti disikapi secara adaptif. Saya tertarik saudara-saudara dengan sebuah tulisan Charles Darwin yang mengatakan demikian. Survival of the fittest katanya ya. Dia menyebutkan satu penghayatan bahwa ada sebuah kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia itu. Apa itu? Fittest. Jadi kata kunci menurut Charles Darwin untuk seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan itu bukan seberapa ia kuat, seberapa ia cerdas. Jadi bukan kekuatan, bukan kecerdasan, bukan hal-hal sejenis itu yang membuat orang itu bisa bertahan hidup. Adaptif. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Itulah yang membuat orang itu sanggup untuk dapat bertahan hidup. Saudara, saya lalu teringat dengan salah satu contoh yang disaksikan oleh Alkitab. Yusuf misalnya. Tokoh Yusuf ini kita kenali sebagai tokoh yang mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupannya. Dan Yusuf itu membuktikan bertahan hidup di tengah berbagai perubahan itu tidak ditentukan oleh seberapa ia kuat, seberapa ia cerdas, tapi rupanya seberapa ia adaptif. Saudara-saudara, Yusuf mungkin bukan orang yang paling kuat jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Yusuf mungkin juga bukan orang yang paling cerdas jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tetapi saya yakin berdasarkan kesaksian Alkitab, Yusuf adalah seorang yang paling adaptif di antara saudara-saudaranya. Dan saudara lihat, sebagai orang yang begitu adaptif, Yusuf itu dapat bertahan di tengah perubahan yang dialaminya. Misalnya, ketika ia dibuang ke dalam sumur, ia dapat bertahan. Ketika ia kemudian diambil lagi dari sumur itu dan dijual kepada orang-orang Ismail, ia dapat bertahan. Ketika ia berada di rumah Potifar, ketika ia berada di penjara dan lain-lain. Sampai ketika ia berada di puncak kesuksesan karena dipercaya di Mesir oleh Fir'aun. Menjadi tangan kanan, menjadi orang pertama di sana. Semua peristiwa perubahan-perubahan itu dapat dilaluinya. Kenapa? Apa yang membuat Yusuf dapat melewati perubahan demi perubahan
di situasi darurat dalam kehidupannya, di sumur, dijual ke orang Ismail, di rumah Potifar, di dalam penjara, ia dapat bertahan. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Sekali lagi jawabnya adalah karena ia adalah seorang yang adaptif. Itu kekuatan untuk orang dapat bertahan hidup. Nah, saudara-saudara, Yesus dengan mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu. Itu adalah sapaan kepada orang-orang yang saat itu sedang berjuang untuk berubah menjadi seperti yang dikehendaki oleh Yohanes Pembaptis dan tentu yang diwujud nyatakan oleh Yesus. Berat memang. Tak pernah ada perubahan yang begitu mudah untuk dilalui dalam kehidupan ini. Sebab itu Yesus menyampaikan satu bagian yang memotivasi, satu bagian yang memberikan garansi kepada orang banyak. Marilah, saudara-saudara yang mau untuk mengalami perubahan yang membuat hidup ini menjadi hidup yang bertumbuh, marilah. Jika saudara merasakan beban berat untuk dapat melalui sebuah perubahan, jika saudara mengalami keletihan dan kelesuan untuk dapat berubah di tengah perubahan yang terjadi, marilah datang kepadaku. Sebab itu saya memberi contoh tentang Yusuf. Saudara-saudara, sebab Yusuf memang menjadi contoh yang sangat inspiratif. Ia adaptif. Ia dapat menyesuaikan diri ketika di dalam sumur dan di tempat-tempat yang lain. Itu satu hal yang penting. Tapi punya kemampuan adaptif saja, itu enggak cukup. Kita membutuhkan Tuhan untuk dapat mengalami sebuah perubahan. Sebab itu selain saya meyakini Yusuf itu dapat bertahan karena ia seorang yang adaptif, ada faktor lain dalam kisah Yusuf. Apa itu? Keyakinan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Kita mengenal ungkapannya yang sangat populer. Orang boleh mereka-rekakan apa yang jahat, tetapi aku percaya bahwa Tuhan itu mereka-rekakan apa yang baik kepadaku. Yusuf percaya persis bahwa ada Tuhan. Karena itu ketika ia mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupannya, ia terus berjuang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mensupportnya. Ia percaya bahwa Tuhan hadir. Ia percaya bahwa Tuhan akan memampukannya. Nah, itulah yang Yesus sampaikan kepada orang banyak ketika itu. Ketika menyaksikan mestinya ada orang-orang yang punya potensi, punya modal untuk dapat mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu punya modal untuk dapat memproses dirinya mengalami perubahan. Tapi justru mereka memberikan contoh yang sebaliknya. Mereka enggak mau berubah. Mereka menentang perubahan. Orang banyak ketika itu mungkin juga frustrasi bila hanya menyaksikan contoh yang saat itu terjadi. Ada Herodes, ada Herodias yang secara material punya modal banyak untuk mengalami perubahan. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis menyerukannya, mereka enggak mau berubah. Mereka lebih memilih membungkam Yohanes Pembaptis, bahkan membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara, itu konteks kehidupan orang banyak. Maka orang banyak ini bisa menjadi frustrasi kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini gimana ini orang-orang yang mestinya punya modal untuk berubah, malah enggak mau berubah. Malah melawan, menentang perubahan. Nah, sebab itu Yesus mengatakan, jangan putus asa, jangan patah arang. Marilah, jika di tengah situasi seperti ini, engkau merasa berbeban berat untuk dapat mengalami perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Engkau letih dan engkau lesu, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah nafas untuk kita dapat memperpanjang kehidupan. Di tengah kesesakan, aku akan memberikan kelegaan. Support yang Yesus mau katakan kepada orang banyak itu. Kuk yang kupasang. Saya yakin kita semua sudah sangat mengenal apa yang Yesus katakan ini. Ya. Kalau ada kuk,
seperti sapi, ya, ada bentangan kayu, maka Yesus menyediakan diri, aku akan berjalan menjadi sapi yang kedua di sebelahmu, dan kita akan berjalan bersama-sama. Setelah itu yang ditawarkan Yesus. Sebab itulah kepada kita sekalian, saudara-saudara, di rumah masing-masing, dalam kehidupan saudara, di kekinian saudara, saya di tempat ini, dalam kekinian, di tengah perubahan-perubahan yang terjadi, saudara-saudara, kita perlu bersama-sama untuk memperhatikan betul sebuah ajakan yang diserukan oleh tokoh penting yang disaksikan Alkitab, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Ini bukan soal perubahan berkenaan dengan protokol kesehatan, tapi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus Kristus adalah perubahan berkenaan dengan esensi, hakikat kehidupan kita selaku umat Tuhan. Membaharui kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan di sana sini mungkin kita juga menjadi orang-orang yang bisa frustrasi karena melihat, loh, ada orang-orang yang mestinya memberi contoh dalam soal-soal perubahan jati diri sebagai umat Tuhan. Misalnya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Tapi ternyata tidak menunjukkan indikator-indikator yang menolong kita untuk mencontoh kehidupan, malah mungkin menjadi batu sandungan. Mungkin ada di antara kita yang merasa frustrasi karena situasi seperti itu. Nah, Yesus berkata, mari datanglah. Jika engkau tidak melihat contoh-contoh baik untuk berubah dan bertumbuh dalam kehidupan ini, mari datanglah kepadaku. Jangan putus asa, jangan patah arang. Jangan membiarkan diri untuk tetap dalam keletihan dan kelesuan yang membuat kita gagal untuk membaharui kehidupan ini. Mari datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan. Caranya bagaimana? Yesus menemani kita, mengangkat kuk itu bersama-sama, supaya kita tetap melangkah dan menuju kepada kebaruan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, intisari dari kehidupan kita adalah kabar baik. Jadi orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang kusta ditahirkan. Itu adalah contoh-contoh kasusnya. Tapi intisarinya adalah, mari berubah supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menyampaikan kabar baik. Dan untuk berubah seperti itu, Yesus mengatakan, aku bersamamu dan aku memberi support penuh kepadamu. Siapapun, mari datanglah bersama-sama. Kamu tidak pernah sendirian, bersama-sama dengan aku. Mari kita berubah. Jangan tentang perubahan ini, sebab ini menentukan soal hidup dan kematian. Berubahlah sesuai ajakan Kristus, karena itu yang akan membuat kita hidup selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat dimanapun kita berada untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sekarang saudara-saudara kita mempersekutukan diri sebagai umat Tuhan, juga bersama gereja tentu di segala tempat dan abad yang tengah bergumul di tengah situasi pandemi ini. Mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh terus Engkau beritakan di tengah perubahan, kebaruan yang terjadi di era baru kehidupan kami. Kami bersyukur kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang begitu peduli menyediakan diri untuk bersama menemani kami, mensupport kami, supaya kami tetap berada di jalur proses untuk terus mengalami perubahan, sehingga pada akhirnya kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang mewartakan kabar baik. Tak ada lagi kabar buruk yang kami pancarkan, kabar baik senantiasa yang kami pancarkan. Kami bersyukur karena Engkau mengenali kami, yang mungkin merasa berbeban berat untuk terus mengalami pembaharuan, menuju kepada keserupaan dan kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin kami berada di dalam keletihan dan kelesuan, karena kondisi-kondisi keseharian yang kami jumpai. Betapa kami bersyukur karena Engkau kembali menyapa kami, ya Kristus, dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau hadir di tengah segala upaya dan perjuangan kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang adaptif dan memegang sebuah keyakinan bahwa di tengah perubahan ini kami bersama dengan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya. Kami bersama berdoa saat ini Tuhan, untuk banyak tatanan baru di era baru, dalam kenormalan baru yang sedang kami jalani bersama-sama. Bukan hanya kami di Surabaya, bukan hanya kami di Jawa Timur, bukan hanya kami di Indonesia, tapi di seluruh belahan bumi ini. Kami sedang mengalami apa yang baru dalam kehidupan ini. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat bersama-sama terus belajar, berjuang untuk dapat menjalani kehidupan di era baru ini. Sehingga kami dapat berbahagia dan kami tetap dapat menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Mari ya Kristus, tolonglah kami semua, temanilah kami di era baru ini. Karena kami sungguh membutuhkan teman, kami sungguh membutuhkan support yang datang dari Kristus Tuhan. Tolonglah kami selaku umat-Mu. Juga jikalau gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, juga kami di tempat ini sedang mempersiapkan diri untuk kembali dapat beribadah di gedung gereja dalam era dan tatanan yang baru. Mari Tuhan, Engkau juga menolong kami. Sungguh tidak mudah untuk kami dapat mempersiapkan berbagai macam hal berkenaan dengan era baru, juga peribadatan di era baru ini. Kami rindu bahwa bila mana pada waktunya kami kembali beribadah di gedung gereja, ibadah kami ini tetap menjadi ibadah yang menyatakan kabar baik. Ibadah yang tetap menjauhkan kami dari apa yang buruk dan jahat. Karena itu tolonglah kami, ya Kristus Tuhan, tolonglah majelis jemaat bersama seluruh elemen pengurus gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ketika kami berkomunitas, ketika kami berhimpun, ketika kami bersekutu, ketika kami beribadah, semua itu mewujud nyatakan kabar baik. Jauhkan komunitas-komunitas gereja-Mu sebagai klaster baru persebaran COVID-19. Kami sungguh berdoa, Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa untuk berbagai upaya dalam rangka mensosialisasikan era baru ini. Gerakan-gerakan yang saat ini dilakukan oleh banyak pihak, juga oleh pemerintah kami. Gerakan 1 juta masker dan lain sebagainya. Mari Tuhan berkati, supaya ini menolong kami semua dalam rangka menjalani kehidupan
di era yang baru. Kami berdoa Tuhan menolong saudara-saudara kami untuk tetap berada di dalam kesadaran bersama kami semua, sebuah awareness, sebuah kesadaran bahwa era baru ini masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang mungkin panjang akan kami jalani. Biar kami tetap mengingat, kami tetap bersama-sama berupaya supaya kami dapat melalui situasi-situasi baru ini dengan baik dan benar. Tuhan menolong Indonesia, Tuhan menolong dunia ini. Kami berdoa dan berbela rasa kepada saudara-saudara yang sedang berjuang di tengah kebaruan-kebaruan yang mesti dijalani. Tuhan menguatkan setiap saudara, setiap orang. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan diri kami percayakan semua orang yang bersama kami dalam seluruh kebaikan dan berkat. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dahulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nats persembahan terambil dari Yesaya 63 ayat ke-7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Maha besar Tuhan, terima kasih bila hari ini kami boleh berkumpul di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur bila kami boleh mempersembahkan bagi Tuhan apa yang ada pada kami. Biarlah kami juga Tuhan di dalam masa yang susah ini
memberi diri kami untuk melihat di sekitar kami, bagaimana kami berguna buat sesama kami, buat lingkungan kami, agar nama Tuhan lebih dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan agar setiap persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat buat sesama dan gereja kami. Di dalam nama Tuhan saja kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan, kekuatan dan kelegaan, pendampingan dari persekutuan yang kekal dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi kehidupan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.